Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda dapat mengikuti tema serupa dengan memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali ke Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Satgas Penanganan COVID. Heri, banyak dikeluhkan bahwa narasi yang ada soal dilarang mudik itu berbeda-beda sebetulnya. Ini sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya? Ya, Mas Budiman, dari awal sebenarnya narasinya itu adalah peniadaan mudik ya. Bahwa mudik tahun ini ditiadakan sama sekali, kira-kira seperti itu. Tetapi kemudian diinterpretasi dengan berbagai macam cara, seperti kemudian muncul istilah mudik lokal misalnya. Kemudian persepsi dari kepala-kepala daerah yang mungkin memang pada awal-awal belum sama, tetapi saya rasa dengan penegasan Pak Presiden yang kemudian kemarin ditegaskan juga oleh Pak Doni Monardo bahwa narasi tunggal ini adalah keputusan politik pemerintah yang kita ini meniadakan mudik untuk tahun ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dan keluarganya, seperti itu. Jadi ini memang tidak mudah ternyata dalam alam demokrasi yang seperti sekarang. Ada riak-riak yang terjadi, tapi saya rasa kita cepat menyesuaikan diri, kita juga tetap terus mengantisipasi untuk selalu berkolaborasi. Saya rasa Pak Gubernur seperti Pak Ganjar minggu terakhir ini aktivitasnya karena beliau adalah sasaran utama dari para pemudik. Saya rasa para kepala daerah juga melakukan hal yang sama. Dan kalau kemudian memang masih ada beberapa kepala daerah yang tujuan mudik tadi disampaikan Pak Ganjar di Wonogiri misalnya, memang narasinya terdengar berbeda gitu, kepala daerah di sana. Tetapi kan ada Pak Ganjar yang akan meluruskan gitu. Kalau Pak Ganjar meleset sedikit, nanti Pak Jokowi yang meluruskan gitu kan gitu. Jadi semua saling meluruskan. Oke, mudik dilarang. Bagaimana dengan tempat wisata, Heri? Ya, tempat wisata sebenarnya sampai saat ini ketentuannya tidak berubah dalam pembatasan sosial berskala besar. Maksimal itu diperkenankan 50%. Artinya dibuka pada hari Lebaran? Iya, dibuka karena memang dari awal ketentuannya pembatasan itu yang dipakai gitu. Tetapi beberapa daerah sudah mengantisipasi sesuai eskalasi yang terjadi dinamika di daerahnya. Kemudian mereka mengeluarkan regulasi. Tadi pagi Wali Kota Depok mengeluarkan regulasi bahwa daerah wisata di kawasan Depok itu maksimal 30% diperkenankan untuk menerima pengunjung. Nah, kalau ini juga diikuti atau bahkan kemudian kepala daerah berani mengambil bahwa ini ditutup sama sekali, tentu saja secara ilmu kesehatan itu akan lebih baik dan meminimalisir risiko yang terjadi. Jadi masyarakat memang benar-benar diminta stay at home lah. Diam di rumah, kira-kira seperti itu. Kita berkali-kali mengatakan itu dan masyarakat memang harus berkorban pada akhirnya untuk menahan diri ya dengan segala cara, karena ya dengan kreativitasnya ketika libur hari raya ini mereka tetap menjaga mobilitasnya. Ketika ya keinginan untuk keluar rumah, saya rasa di mana-mana ya silaturahmi dari dulu kita punya kultur yang sangat kuat di sana. Tetapi ini situasinya lain gitu. Para kiai, para alim ulama juga sudah menjelaskan dengan segala dalilnya gitu. Saya tidak akan mengulangnya di sini. Yang sebenarnya itu dimungkinkan. Gitu. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa beban fasilitas kesehatan jika terjadi peningkatan kasus pada 2 minggu setelah libur Lebaran itu bisa tetap dikendalikan. Mas Budiman ingat ketika kita di kasus puncak 176.000 itu semua rumah sakit itu kewalahan. Kita lihat di Jawa Tengah itu Pekalongan sama Jepara waktu itu tempat tidurnya terisi 100% di pertengahan Januari. Oke, baik Heri. Oke, saya kembali ke Wakil Gubernur Jakarta. Persisnya polisi soal tempat wisata di Jakarta ketika Lebaran datang. Apa yang akan diambil posisinya, Pak Riza? Ya tadi saya sampaikan selama ini memang tempat Lebaran itu selalu penuh ya sebelum pandemi. Nah sekarang ketika pandemi apalagi nggak boleh mudik, nggak ada tempat hiburan, jenuh, tentu potensi memudaknya besar. Kebijakan sampai hari ini masih dengan protokol kesehatan yaitu 50%, daftar secara online ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita membuat satu kebijakan dicarikan solusi apakah dibatasi seperti Depok 30% atau 25%, kemudian harus online, kemudian dibatasi jamnya maksimal
3 jam atau 4 jam dia harus keluar berganti dengan yang lain. Ini masih sedang kita coba carikan solusi terbaiknya, atau memang langsung diputuskan ditutup. Nanti Pak Gubernur dengan Forkopimda, dengan Satgas Pusat, Pemerintah Pusat akan putuskan yang terbaik. Oke, baik. Kalau Jawa Tengah gimana Pak Ganjar soal tempat wisata? Ya, tempat wisata masih mengikuti ketentuan yang 50%, tapi kita lakukan patroli sejak beberapa minggu kemarin ini. Sehingga kalau yang beling-beling, ngeyel-ngeyel kita minta ditutup, begitu yang kita lakukan. Dan kita coba menawarkan kepada masyarakat, yuk bagaimana kita betah di rumah. Maka saya ajak mereka, udah deh besok kita halal bihalal virtual, saya akan kasih door prize, begitu. Sehingga di rumah tetap dapat hadiah, saya kirimi dari rumah. Gitu. Ini maksud saya, kalau bupati, wali kota, banyak kemudian yang lain mau berpartisipasi, itu tadi, seperti Pak Wagub DKI, kalau kemudian mereka mau betah di rumah, betah di rumahnya ngapain begitu? Nggak ada insentif apa-apa kan. Ayo kita dorong aja pertemuan seperti ini, virtual. Kayak kemarin hari buruh ternyata ada yang demo, lebih suka yang saya datangi dan saya kasih hadiah gitu kan. Sehingga ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai alternatif agar mereka tadi mau tinggal di rumah, tapi mesti kita buatkan event agar mereka mau. Ya, kita bisa dengan cara. Baik Pak Gubernur Jawa Tengah. Mas Hermawan, memang agak beda lagi ya. Mudiknya dilarang, tempat wisatanya ya dibuka lah 30%, 50%. Ini gimana kalau Anda lihat sebagai pakar kesehatan masyarakat? Kita sudah banyak belajar dari pengalaman masa lalu ya tentang di lapangan tempat-tempat pariwisata. Tidak seindah di atas kertas kebijakan. Semua sulit di lapangan, apalagi tempat wisata. Dalam perspektif normal saja seperti pengalaman di DKI, dikala mudik tidak dilarang tempo-tempo dulu, itu pasti membludak di hari-hari Lebaran seperti itu. Jadi dan itu di area terbuka. Bagaimana mungkin ya di area terbuka, misal Ancol, Taman Mini, Ragunan itu untuk mengatur protokol kesehatan, sementara pintu dan semangat orang untuk berekreasi itu tinggi sekali, sulit sekali di lapangan. Jadi rekomendasi dari perspektif kesehatan, termasuk rekomendasi Dinas Kesehatan DKI, saya rasa harusnya ditutup. Ini baru kebijakan yang konsekuen dan konsisten sejalan dengan larangan mudik. Karena jangan sampai peristiwa Kumbh Mela di India, itu kan di suasana terbuka ratusan ribu orang berkumpul, dan India sekarang menuai badai, kita tidak ingin seperti itu. Jadi lebih baik mengantisipasi, jadi daripada mencoba-coba, karena kita sudah pernah mengalami membludaknya okupansi rate di rumah sakit, jangan sampai terjadi. Karena health system capacity kita sangat terbatas dan tidak mungkin. Sekarang kasus positif kita ini kan masih sekitar 100.000 dan jangan sampai ini naik hingga 2 kali lipatnya, dan ini yang kita hindari, Mas Budiman. Baik, Heri, jadi jangan coba-coba belajar dari pengalaman India, sebaiknya tegas wisatanya pada saat Lebaran ditutup. Gimana, Her? Ya, itu ideal ya yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi. Ideal. Tapi kalau seandainya kepala daerah juga sudah menyetujui bisa melakukan itu, toh DKI kan sedang melakukan review ya. Mungkin sehari 2 hari ini sebelum Lebaran sudah ada keputusan nanti di Jawa Tengah atau di tempat lain. Jadi memang ini perlu kita tunggu, Mas Budiman. Mudah-mudahan akan ada keputusan baru yang lebih spesifik dalam kemudian memproteksi kita dari kasus penularan yang lebih tinggi. Artinya diserahkan kepada daerah atau ditentukan oleh pusat? Ya, bisa dari dua belah pihak. Jadi ketika dalam beberapa SE itu memang ada opsi dari masing-masing daerah untuk kemudian melakukan penyesuaian sesuai kondisinya masing-masing, Mas Budiman. Karena daerah ini kan 34 provinsi dan dinamikanya berbeda, tingkat penularannya juga berbeda. Makanya ada beberapa dalam pembahasan di surat edaran Satgas itu selalu ada opsi untuk daerah untuk melakukan penyesuaian dan kemudian regulasinya mengikuti apa yang dilakukan daerah. Dalam kasus tempat wisata ini memang sering menjadi pertanyaan publik gitu ya, tidak hanya Mas Budiman, mungkin juga Mbak Adita dalam beberapa kali diskusi informal juga menanyakan ini karena Mbak Adita kan pekerjaannya juga lagi berat-beratnya sekarang gitu. Jadi memang ini sinkronisasi ini mudah-mudahan akan bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Oke, jadi bagaimana sebenarnya mengantisipasi agar kasus di India itu kemudian tidak masuk ke Indonesia ketika masih ada kegamangan untuk melakukan policy yang lebih tegas, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.